Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik untuk kalian semua. Yuk langsung kita masuk ke ceritanya. Malam itu hujan deras mengguyur desa Serayu Wetan. Petir menyambar berkali-kali, membuat langit seakan pecah. Angin bertiup kencang, menumbangkan ranting-ranting kering dan membuat pintu-pintu rumah berderit. Langgar kecil di tengah desa basah kuyup, lampunya berkelip karena tertiup angin. Di depan pintu langgar, tergeletak sebuah bungkusan kain lusuh yang basah kuyup, menampakkan gerakan kecil di dalamnya. Pak Rojali yang pulang dari sawah dengan tubuh kuyup berhenti mendengar suara lirih. Ia menunduk, melihat bungkusan itu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kain lusuh yang dingin, terkejut saat mendapati seorang bayi perempuan dengan wajah pucat, tubuh menggigil, dan setangkai melati basah yang menempel di sampingnya. Astagfirullah, siapa yang tega meninggalkan bayi di malam seperti ini, gumamnya pelan, suara hujan menenggelamkan sebagian kata-katanya. Ia segera berlari ke gubuknya di tepi sawah. Butina, istrinya, yang sudah lama batuk-batuk, kaget melihat suaminya masuk sambil membawa bungkusan. "Rojali, apa itu? Kenapa basah begitu?" tanyanya panik. Pak Rojali membuka kain lusuh itu, memperlihatkan bayi kecil yang terus menangis. Butina menutup mulutnya dengan tangan, lalu segera mengambil air hangat dari tungku. "Ya Allah, kasihan sekali. Anak siapa ini, Pak?" "Aku menemukannya di depan langgar," jawab Pak Rojali dengan wajah tegang. Ia mengulurkan bayi itu pada istrinya. Butina dengan tangan gemetar membersihkan tubuh mungil itu, lalu membalutnya dengan kain tipis yang kering. Tangisan bayi itu perlahan mereda ketika Butina memeluknya di dada. Namun, setangkai melati basah yang tadi ikut terbawa masih tergeletak di lantai, baunya kuat meski hujan terus mengguyur. Malam itu, mereka berdua hanya bisa terdiam. Suara hujan semakin keras, dan sesekali petir menyambar membuat ruangan kecil mereka terang sesaat. Bayi itu terus menyusu dari kain basah yang disodorkan Butina, sementara Pak Rojali termenung menatap bunga melati yang perlahan hancur. Keesokan paginya, kabar penemuan bayi itu menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga datang ke gubuk Pak Rojali, menatap bayi itu dengan berbagai ekspresi. Ada yang iba, ada pula yang penuh curiga. "Jangan-jangan ini anak hasil perbuatan orang kota yang suka main ke sini," bisik Bu Mirah pada Bu Emi. Bisikan itu cukup keras untuk didengar Pak Rojali yang sedang duduk di beranda. "Aku tidak peduli anak siapa. Yang jelas dia manusia, butuh dirawat," kata Pak Rojali dengan suara keras, menahan amarah. Beberapa warga menunduk, namun sebagian lain tetap berbisik-bisik. Butina keluar membawa bayi itu dalam gendongan, wajahnya pucat karena sakit yang semakin parah. "Kalau kalian tidak mau membantu, jangan menambah beban dengan kata-kata buruk," ujarnya lirih. Namun, gosip terus beredar. Ada yang mengatakan bayi itu pembawa sial. Ada pula yang menuduh ia lahir dari hubungan terlarang. Rumjanah, nama yang kelak diberikan oleh Butina, tumbuh di tengah bisikan-bisikan itu. Setiap kali ia melewati jalan desa, ada tatapan curiga dan senyum miring yang ditujukan padanya. Suatu sore, saat Rumjanah berumur 5 tahun, ia duduk di beranda menatap hujan bersama Butina. "Mak, kenapa orang-orang suka memanggilku anak buangan?" tanyanya polos. Butina terdiam, dadanya terasa sesak. "Mereka hanya iri, enduk. Kau anak baik. Kau anak kami," jawabnya sambil mengelus rambut Rumjanah. Namun, dari matanya menetes air mata yang tidak bisa ia sembunyikan. Pak Rojali masuk dengan tubuh basah, membawa beberapa ikat kayu bakar. "Tina, jangan sampai anak ini dengar gosip. Kita yang rawat, kita yang tanggung. Biar orang mau bilang apa," katanya dengan tegas. Namun, dalam suaranya ada getaran, seperti orang yang sedang menahan rasa takut. Malam semakin sering dipenuhi pertengkaran kecil. Butina makin parah sakitnya, batuknya bercampur darah. Obat semakin sulit didapat karena mereka tidak punya uang. "Pak, aku takut, kalau aku pergi,
siapa yang akan urus anak ini? Tanya Butinah dengan suara serak di atas dipan. Pak Rojali menggenggam tangannya, meski wajahnya terlihat gelisah. Jangan bicara begitu. Kita urus bersama, sampai kapanpun. Namun, tekanan semakin berat. Warga sering menolak membantu ketika diminta pinjaman. Jangan libatkan aku. Sejak ada anak itu, rezekimu makin seret, kata Pak Surip suatu hari, menolak memberi beras. Pak Rojali pulang dengan wajah muram, meletakkan karung kosong di pojok gubuk. Rumjanah kecil sering mendengar percakapan orang tuanya. Ia merasa bersalah, seakan semua penderitaan itu karena kehadirannya. Malam-malam, ia duduk sendiri di beranda, menatap langit yang dipenuhi suara jangkrik. Kadang tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang belum bisa ia jelaskan. Suatu malam, ketika hujan kembali turun deras, Butinah memeluk Rumjanah yang tidur di sisinya. Jangan tinggalkan kami, Enduk. Kau harus kuat, bisiknya lirih. Tangannya yang kurus membelai pipi kecil itu dengan lembut. Rumjanah terbangun sebentar, matanya setengah terbuka, melihat wajah ibunya yang pucat. Ada kehangatan, tapi juga rasa takut yang mengendap di dalam dadanya. Pak Rojali duduk di depan tungku, menatap api yang hampir padam. Matanya lelah, tubuhnya basah kuyup, pikirannya penuh tekanan. Kenapa harus kami yang dapat beban ini? Gumamnya pelan, suara hujan menenggelamkannya. Dari luar, suara gonggongan anjing menggema, menambah suasana malam itu semakin mencekam. Bayi yang dulu ditemukan kini tumbuh menjadi anak kecil yang membawa tanda tanya besar di mata orang desa. Kehadiran Rumjanah bukan hanya menimbulkan rasa iba, tapi juga ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap hujan turun deras, Pak Rojali selalu teringat malam ketika ia menemukannya di depan langgar, dengan setangkai melati basah yang menebar bau aneh di antara deras air. Rumjanah terlelap di samping Butinah, tapi wajah kecilnya sering tampak resah. Tangannya mengepal, kakinya bergerak gelisah seakan mimpi buruk menghantuinya. Pak Rojali menatap dari kejauhan, dadanya berat. Ia tahu hidup mereka akan terus dipenuhi bisikan, tuduhan, dan ketakutan. Namun, malam itu ia hanya bisa duduk terpaku, membiarkan suara hujan dan petir menelan semua kegelisahannya. Bab ini berakhir dengan gubuk reot mereka yang remang, suara hujan masih menderu di luar, dan udara dingin yang menusuk. Rumjanah kecil tidur dalam pelukan Butinah yang tubuhnya semakin lemah, sementara Pak Rojali menatap kosong keluar jendela. Tidak ada kepastian, hanya rasa tertekan yang menggantung, seakan ada sesuatu yang belum selesai dan terus membebani mereka. Suara hujan semalam masih teringat jelas di telinga Pak Rojali. Ia duduk di depan tungku yang dingin, menatap sisa kayu bakar yang hampir habis. Dari dalam bilik, terdengar batuk Butinah yang makin berat. Di sampingnya, Rumjanah kecil meringkuk, tidur dengan wajah pucat dan nafas tersengal. Pak Rojali menatap mereka lama, dadanya sesak. Pagi itu tidak ada nasi, hanya singkong rebus yang tersisa. Rumjanah tumbuh dalam kondisi itu, dari hari ke hari tubuhnya makin tinggi dan wajahnya makin jelas menunjukkan kecantikan. Rambutnya hitam panjang, kulitnya kuning langsat, dan tatapan matanya teduh. Namun, kecantikan itu justru menjadi bahan bisik-bisik warga. Itu anak buangan, jangan dekat-dekat. Cantik, tapi asal-usulnya gelap, ucap Bumirah kepada beberapa tetangga di warung. Ucapannya didengar jelas oleh Pak Rojali yang sedang berhutang beras. Mirah, cukup. Aku cuma ambil 2 liter beras, besok kuusahakan bayar, kata Pak Rojali dengan wajah menahan malu. Namun Bumirah hanya tertawa kecil. Bukan soal beras, Rojali. Sejak ada anak itu, kau makin susah, istrimu makin sakit. Apa kau tidak sadar? Kata-kata itu menusuk hati. Pak Rojali hanya terdiam, membawa pulang beras yang dibungkus daun pisang dengan tangan gemetar. Di gubuk, Butinah makin sering batuk berdarah. Pak, aku tidak kuat melihat Rumjanah diejek terus. Dia bukan anak nakal. Dia cuma butuh diperlakukan seperti anak lain, suaranya lirih. Pak Rojali memijit keningnya. Aku tahu, Tina. Tapi apa bisa kita tutup mulut orang? Mereka selalu mencari-cari salah. Rumjanah mendengar pembicaraan itu dari bilik. Dadanya sesak, matanya panas. Ia merasa bersalah,
seakan semua penderitaan itu datang karena dirinya. Saat malam tiba, ia keluar duduk di beranda. Angin malam membuat kulitnya merinding, tapi ia tetap duduk, menatap langit gelap. Ketika pintu berderit, Pak Rojali ikut duduk di sampingnya. "Enduk, jangan dengar omongan orang. Kau anak kami. Ingat itu," ucapnya. Rumjanah mengangguk, tapi matanya masih berkaca-kaca. Hari-hari berlalu, gosip tidak pernah berhenti. Hutang semakin menumpuk di warung, sementara makanan makin sulit. Rumjanah yang kini beranjak remaja sering membantu di sawah, tubuhnya basah oleh lumpur. Ketika ia berjalan pulang melewati jalan desa, beberapa pemuda menatap dengan mata nakal. Ada yang bersiul, ada yang pura-pura memanggil namanya dengan suara genit. "Rum, cantik sekali sekarang. Sudah bisa dinikahi, ya?" Canda seorang pemuda, membuat yang lain tertawa. Rumjanah menunduk, mempercepat langkah, wajahnya panas. Hatinya berdegup kencang, bukan hanya malu, tapi juga takut. Ia merasa tubuhnya dipandangi dengan cara yang membuatnya tidak nyaman. Malam harinya, ia bercerita pada Butinah yang sedang tiduran. "Mak, kenapa mereka selalu begitu kalau lihat aku?" tanyanya lirih. Butinah terbatuk keras sebelum menjawab. "Karena kau cantik, Enduk. Tapi jangan biarkan mereka mempermainkanmu. Kau harus jaga dirimu." Namun, rasa takut itu terus menghantui. Setiap kali melewati pemuda desa, tatapan mereka membuat kulitnya merinding. Ia merasa seakan tubuhnya dipelototi dari ujung rambut sampai kaki. Ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan, antara jijik dan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Konflik lain datang ketika suatu malam, Butinah kembali batuk darah cukup banyak. "Pak, kita butuh obat." "Aku tidak tahan lagi," ucapnya lemah. Pak Rojali bingung, tidak ada uang, hutang pun sudah menumpuk. Ia hanya bisa duduk menunduk, sementara Rumjanah menangis di samping ibunya. Malam itu gubuk reot mereka dipenuhi suara isak, batuk, dan rasa putus asa. Keesokan harinya, gosip baru muncul. Bu Emi menyebarkan cerita bahwa Rumjanah dilahirkan dari hubungan gelap orang kota dengan lelaki desa. Makanya cantiknya beda. Tapi jangan sampai anak-anak kita dekat dengannya. Bisa jadi racun, ucapnya di warung, disambut anggukan beberapa orang. Pak Rojali yang kebetulan lewat hampir ingin membantah, tapi urung. Wajahnya merah, tangannya mengepal, tapi ia memilih pergi membawa seikat kayu bakar. Sore itu, Rumjanah duduk di tepi sawah, membasuh wajah dengan air parit. Baju lusuhnya menempel ketat karena keringat, rambutnya basah menempel di wajah. Seorang pemuda lewat, berhenti sebentar, lalu tersenyum dengan tatapan yang tidak sopan. "Rum, kalau butuh uang, bilang sama aku. Aku bisa kasih apa saja," katanya sambil menatap dada Rumjanah. Gadis itu terkejut, segera berdiri, dan berlari pulang. Jantungnya berdegup keras, tubuhnya gemetar, ia merasa dipermalukan hanya dengan tatapan dan kata-kata itu. Di rumah, ia berdiam diri, memeluk lutut di pojok bilik. Butinah melihatnya. "Enduk, kenapa?" tanyanya. Rumjanah hanya menggeleng, tidak berani bercerita. Ia tahu ibunya sudah cukup menderita, ia tidak ingin menambah beban. Tapi di hatinya, rasa takut itu semakin besar, rasa asing yang membuat tubuhnya dingin bercampur panas. Malam itu, ketika lampu minyak nyaris padam, suara anjing menggonggong dari kejauhan. Gubuk reot mereka terasa lebih pengap. Rumjanah tidur di samping ibunya, tapi matanya tetap terbuka. Ia mengingat tatapan pemuda tadi, kata-kata yang masih terngiang, dan rasa malu yang membuat dadanya sesak. Ia memalingkan wajah ke arah jendela, melihat bayangan gelap pepohonan bergerak tertiup angin. Pak Rojali duduk di beranda dengan wajah muram, mendengarkan suara batuk Butinah dari dalam bilik. Ia tahu anak itu sudah tumbuh jadi remaja cantik, dan itu akan membawa masalah baru. Ia hanya bisa menghela napas panjang, menatap gelap malam yang terasa makin berat. Di dalam bilik, Rumjanah akhirnya memejamkan mata, tapi tubuhnya masih bergetar. Ada rasa takut yang terus menempel, seakan tatapan-tatapan itu belum pergi. Hening malam menyelimuti gubuk, menyisakan rasa tegang yang menggantung, seakan udara pun menolak tenang.
Rumjanah masih duduk di depan gubuk ketika suara batuk ibunya dari dalam semakin keras terdengar. Cairan merah bercampur lendir kembali keluar, membuat wajah Pak Rojali pucat. Bau anyir yang menusuk menambah tegang suasana. Rumjanah hanya bisa menggenggam lututnya, mencoba menahan gemetar di dada. Ia tahu semua semakin berat, sementara gosip warga tak juga berhenti. Bahkan tadi sore, dua pemuda yang lewat di depan rumah dengan sengaja melemparkan kata-kata kotor sambil tertawa, seolah tubuhnya hanya bahan ejekan. Rasa panas dan dingin bercampur, membuatnya sulit bernapas. "Janah, jangan keluar rumah dulu malam ini," suara Pak Rojali lirih, matanya penuh khawatir. "Bapak dengar ada yang sengaja menungguimu di jalan." Rumjanah mengangguk, meski hatinya berontak. Ia ingin bebas, tidak terus-menerus terkurung dalam stigma dan tatapan mata yang membuatnya tak nyaman. Namun sebelum sempat menenangkan batinnya, kabar besar sudah menyebar ke seluruh desa. Seorang pendatang kaya bernama Pak Hendra membangun rumah megah di tepi desa, dekat jalur menuju Gunung Kawi. Berbeda dengan rumah warga lain yang sederhana, rumah itu berdiri dengan pagar tinggi, jendela besar, dan lampu terang benderang setiap malam. Warga terpesona, tapi juga berbisik-bisik, mencurigai sumber kekayaannya. Sore itu, saat Rumjanah pulang dari sawah, ia melewati jalan setapak yang lebih sepi. Bau tanah basah dan suara serangga mengisi udara. Dari arah berlawanan, seorang pria berdiri dengan tegap, mengenakan kemeja putih bersih dan sepatu mengkilat. Rumjanah terdiam. Tatapan pria itu menancap langsung ke arahnya, tajam, membuat tubuhnya kaku. Seperti ada beban dingin yang merambat dari ujung kaki hingga tengkuk. Rumjanah menunduk, mencoba melewati, tapi langkahnya goyah. "Rumjanah, ya?" Suara berat itu memanggil namanya. Ia berhenti, ragu menjawab. "Iya, Pak," suaranya nyaris tak terdengar. Pak Hendra tersenyum tipis, matanya tidak berpaling sedikit pun dari wajah dan tubuhnya. "Cantik sekali kau. Mirip ibumu waktu muda." Rumjanah hanya menunduk lebih dalam. Jantungnya berdegup kencang. Ada hawa aneh yang membuat kulitnya merinding, meski sekaligus membuat dadanya terasa panas. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pak Hendra melangkah mendekat, jaraknya kini begitu dekat hingga Rumjanah bisa merasakan aroma minyak wangi tajam yang menusuk hidung. Tubuhnya menegam, langkahnya ingin mundur, tapi kakinya seperti menolak bergerak. "Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan datang ke rumah. Pintu saya selalu terbuka," ucap Pak Hendra, suaranya berat dan lembut, tapi penuh tekanan. Rumjanah cepat-cepat menunduk lebih dalam dan berlari kecil meninggalkan jalan itu. Sesampainya di rumah, wajahnya masih memerah, napasnya terengah. Pak Rojali melihat keanehan itu. "Kenapa, Janah? Ada yang ganggu?" tanyanya. Rumjanah hanya menggeleng, namun dalam hatinya rasa takut bercampur dengan perasaan lain yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, Butinah kembali batuk hingga darahnya mengotori kain lusuh di pangkuannya. "Janah, jangan terlalu sering keluar. Orang-orang itu jahat mulutnya." "Ibu takut," bisiknya, sebelum tubuhnya terkulai lemah. Rumjanah hanya bisa menangis diam-diam, sementara pikirannya terus terganggu oleh tatapan Pak Hendra di jalan tadi. Keesokan harinya, hutang mereka di warung semakin menumpuk. Pemilik warung menolak memberikan beras sebelum dibayar. "Aku bukan lembaga amal, Rojali. Kalau tidak bisa bayar, jangan ambil lagi," katanya ketus di depan orang banyak. Rumjanah merasa pipinya panas oleh rasa malu. Beberapa perempuan yang berdiri di dekat sana berbisik dengan senyum sinis. "Itu anak, sebentar lagi pasti dibawa Pak Hendra," ujar salah satu dari mereka, cukup keras untuk terdengar. Rumjanah menggigit bibir, menahan air mata. Pak Rojali menunduk, wajahnya kaku menahan amarah dan malu. Hari-hari berikutnya, gosip makin tajam. Pemuda desa sering sengaja berdiri di jalan, menatap tubuh Rumjanah dari atas sampai bawah. Ada yang sengaja menggoda dengan kata-kata mesum. Rumjanah hanya bisa menunduk dan mempercepat langkah, tapi tatapan itu seakan terus menempel di kulitnya, membuatnya panas dingin. Setiap kali mengingat mata Pak Hendra yang tajam dan berbeda dari pemuda lain, tubuhnya kembali bergetar. Ada rasa yang membuatnya bingung, takut, namun juga terseret pada sesuatu yang tak bisa ia kendalikan.
Suatu sore, ketika ia sedang menimba air di sumur belakang, suara langkah kaki terdengar mendekat. Rumjanah menoleh, dan kaget melihat Pak Hendra berdiri di balik pagar, hanya beberapa langkah dari sumur. "Kau sering sendirian di sini, Janah?" tanyanya sambil menyandarkan tubuh ke pagar. Rumjanah terdiam, hanya menggenggam timba erat-erat. Tubuhnya bergetar halus. "Jangan takut. Aku hanya ingin melihatmu," lanjutnya. Tatapan itu menusuk, membuat dada Rumjanah sesak. "Pak, jangan sering kesini. Bapak saya bisa marah," jawab Rumjanah terbata. Pak Hendra tersenyum, tapi senyumnya membuat bulu kuduknya berdiri. "Bapakmu tak akan bisa menolak rezeki. Kau juga tidak." Rumjanah menunduk, wajahnya panas, entah karena malu atau takut. Saat Pak Hendra akhirnya pergi, tubuh Rumjanah terasa lemas, tangannya gemetar hingga timba jatuh ke tanah. Ia berusaha menenangkan diri, tapi bayangan wajah pria itu terus menempel. Ada sesuatu yang salah, namun di sisi lain, ia tidak bisa sepenuhnya mengusir rasa aneh itu dari dadanya. Malamnya, ketika berbaring di dekat ibunya yang lemah, suara bisik-bisik warga dari luar terdengar lagi. Mereka menyebut namanya, menuduhnya sebagai calon perempuan simpanan Pak Hendra. Rumjanah menutup telinga dengan kedua tangan, tapi air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Di luar kamar, Pak Rojali terduduk lesu, tak mampu menjawab gunjingan tetangga. Di dalam kamar, Rumjanah berbaring dengan tubuh bergetar, antara takut, malu, dan perasaan panas yang tak bisa ia mengerti setiap kali teringat tatapan pria kaya itu. Udara malam semakin dingin, tapi tubuhnya justru berkeringat. Dadanya sesak, pikirannya kacau, dan matanya enggan terpejam. Semua terasa gelap dan menekan, meninggalkan Rumjanah terjebak dalam rasa yang tidak sanggup ia jelaskan. Rumjanah masih mengingat tatapan Pak Hendra sore itu, tatapan yang membuat tubuhnya kaku seolah kehilangan kendali. Bayangan itu terus terbawa hingga ke rumah, bahkan saat ia sedang membantu Butinah yang terbaring lemah di tikar. Sejak pertemuan itu, dadanya sering berdebar tanpa sebab. Malam menjadi semakin panjang karena ia tak bisa tidur, hanya menatap lampu minyak yang redup sambil mengingat sorot mata Pak Hendra. Keesokan harinya, Pak Hendra datang membawa sebungkus beras, gula, dan minyak goreng. "Rumjanah, ini titipan sedikit. Anggap saja saudara. Jangan sungkan," katanya sambil menaruh barang-barang itu di meja bambu rumahnya. Rumjanah berdiri kaku. "Tidak usah, Pak. Saya tidak enak, nanti orang-orang mengira yang tidak-tidak." Pak Hendra tersenyum, menatapnya lama. "Orang boleh bicara apa saja. Tapi lihat ibumu. Bukankah ia butuh obat? Aku hanya ingin membantu. Anggap saja aku kakakmu di sini." Butinah yang mendengar dari dalam rumah sempat berusaha duduk. "Hendra, terima kasih. Kalau bukan karena kebaikanmu, mungkin aku tidak bisa beli obat." Rumjanah tak bisa menolak. Ia hanya menunduk, merasa seakan masuk ke dalam jerat halus yang tak terlihat. Sejak itu, kehadiran Pak Hendra semakin sering. Kadang ia datang sore membawa buah, kadang malam hari mengantar obat. Awalnya Rumjanah merasa terbantu. Namun setiap kali pria itu menepuk pundaknya, tubuhnya bergetar. Ia bingung, apakah itu rasa takut atau sesuatu yang lain. "Kenapa wajahmu merah?" tanya Butinah suatu malam ketika Pak Hendra baru saja pulang. Rumjanah buru-buru menyangkal. "Tidak, Bu. Panas saja." Namun ibunya menatap curiga. "Kau hati-hati, Nak. Orang kaya itu tidak pernah memberi tanpa maksud." Kata-kata itu menambah beban batin Rumjanah. Tapi esoknya, ia tetap menerima sembako dari Pak Hendra. Warga desa mulai berbisik-bisik. Ada yang berkata Rumjanah akan jadi simpanan, ada pula yang mengatakan Pak Hendra sudah menandai dirinya. Suatu sore, Pak Hendra memanggilnya ke rumah besar yang berdiri megah di tepi jalan menuju Gunung Kawi. "Bantu aku di kebun belakang. Tanaman bunga itu perlu dipindah." Rumjanah menuruti, meski hatinya was-was. Saat ia sedang jongkok mencabut rumput liar, tiba-tiba sebuah tangan hangat menyentuh pundaknya. Ia tersentak. "Tenang, aku hanya mengajarkan cara mencabut akar yang benar," kata Pak Hendra dengan suara rendah. Rumjanah menelan ludah. Saya bisa sendiri, Pak."
Namun pria itu tidak melepaskan tangannya segera. Helaan napasnya terdengar dekat, membuat tubuh Rumjanah kaku. Setelah beberapa detik, barulah Pak Hendra mundur sambil tersenyum. "Kau cepat sekali," gugup. Rumjanah tidak menjawab. Pipinya panas, tangannya gemetar. Ada bagian dari dirinya yang ingin lari, tapi ada juga yang membuatnya tetap berdiri di sana. Malamnya, ketika ia hendak tidur, terngiang kembali sentuhan itu. Tubuhnya masih bergetar, meski ia berusaha menepis. "Kenapa aku begini?" bisiknya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, gosip semakin ramai. Warga desa sengaja meliriknya setiap kali ia lewat. Beberapa perempuan menutup mulut sambil berbisik. Ia menunduk dalam, malu sekaligus bingung. Di tengah tekanan itu, Pak Hendra makin gencar mendekat. Suatu malam ia datang dengan membawa ayam kampung dan beberapa obat. "Untuk ibumu. Jangan menolak." Rumjanah membuka pintu. "Pak, orang sudah banyak bicara. Saya takut." Pak Hendra mendekat, suaranya lembut. "Biar mereka bicara. Aku hanya ingin kau tenang. Anggap aku pelindungmu." Saat itu juga, tangannya menyentuh pundak Rumjanah lagi. Kali ini lebih lama. Rumjanah ingin menepis, tapi lidahnya keluh. Ada rasa yang sulit dijelaskan, antara takut, malu, dan sesuatu yang membuat dadanya sesak. "Pak, jangan begini," ucapnya lirih. Pak Hendra tersenyum samar, lalu menarik tangannya. "Baiklah. Aku tidak memaksa. Tapi kau akan mengerti nanti." Ketika pria itu pergi, Rumjanah duduk di tepi ranjang. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya masih gemetar, dan hatinya penuh dengan pertanyaan yang tidak berjawab. Beberapa malam kemudian, ia dipanggil lagi ke rumah megah itu. Kali ini alasannya untuk membantu menata barang di gudang belakang. Rumah itu sepi, hanya cahaya lampu redup di sudut ruangan. "Kau tidak perlu takut," kata Pak Hendra sambil berdiri dekat sekali. "Aku hanya butuh teman berbicara. Rumah sebesar ini terlalu sunyi." Rumjanah menunduk. "Tapi orang akan semakin salah sangka." "Biarlah. Aku yang akan menanggung semua," balasnya. Tangan pria itu bergerak lagi, menyentuh pelan lengan Rumjanah. Kali ini getaran di tubuhnya lebih kuat. Rumjanah berdiri kaku, napasnya cepat. "Kenapa harus saya, Pak?" Pak Hendra menatapnya dalam. "Karena aku memilihmu." Kalimat itu membuat udara terasa berat. Rumjanah merasa tak punya jalan keluar. Ia ingin menolak, tapi setiap bantuan yang sudah diterima membuatnya merasa terikat. Ia tak bisa lepas, meski hatinya penuh kegelisahan. Ketika akhirnya ia pulang malam itu, langkahnya lemas. Jalan desa terasa lebih panjang dari biasanya. Bayangan rumah megah itu terus menempel di kepalanya, begitu juga sentuhan tangan yang membuatnya bingung. Rumah kecilnya tampak remang, suara batuk Butinah terdengar dari dalam. Rumjanah berdiri di depan pintu, menatap ke langit yang gelap tanpa bintang. Dadanya sesak, pikirannya penuh keruwetan. Ia tahu dirinya sudah masuk dalam jeratan halus, tapi belum mampu menentukan apa yang harus ia lakukan. Rumjanah duduk lama di beranda, memeluk lutut, tak sanggup memejamkan mata. Dalam diam, tubuhnya masih bergetar mengingat sentuhan itu, sementara kegelapan malam semakin menekan. Rumjanah masih duduk di kursi kayu di ruang depan rumah Pak Hendra, tubuhnya lunglai setelah disentuh berkali-kali. Napasnya belum teratur, pikiran kacau, dan suara di kepalanya terus berulang mengingat wajah ibunya. "Kalau Butinah tahu, bagaimana?" gumamnya lirih. Hening malam itu menusuk, hanya suara tik-tik air dari genteng bocor yang terdengar. Pak Hendra berdiri di dekatnya sambil menyalakan rokok, wajahnya santai seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu jangan banyak pikir, Janah. Aku bakal jaga kamu. Hutangmu lunas, hidupmu lebih enak," katanya pelan, lalu tangannya kembali menyentuh bahu Rumjanah. Rumjanah hanya bisa diam, tubuhnya bergetar, antara menolak dan pasrah. Esoknya, kabar duka datang. Butinah menghembuskan napas terakhir di tikar ruang tengah. Rumjanah menjerit sejadi-jadinya, tubuhnya gemetar memeluk jasad ibunya. Tetangga berdatangan, beberapa mencoba menguatkan, tetapi tatapan mereka menusuk. Kasihan, anak satu-satunya,
sekarang sebatang kara, bisik seorang ibu sambil melirik tajam. Rumjanah merasakan dadanya sesak, rasa bersalah makin menekan. Malam sebelumnya ia berada di rumah Pak Hendra, sementara ibunya sendirian dalam keadaan sakit. Pikiran itu menghantamnya berkali-kali, membuat air matanya tak berhenti. Saat tahlil berlangsung, beberapa bisik-bisik terdengar jelas di telinganya. Itu, Janah, belakangan sering ke rumah besar. Jangan-jangan, ucap seorang lelaki. Hati-hati, jangan sampai kayak ibunya dulu, jadi omongan, timpal yang lain. Rumjanah menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Ia merasa terjepit, seolah semua mata tahu rahasia yang ia sembunyikan. Setelah semua selesai, Pak Hendra muncul dengan wajah penuh wibawa, menyumbang banyak untuk tahlilan. Kalau bukan karena dia, mungkin Rumjanah nggak bisa apa-apa, komentar warga lain dengan nada sinis. Malam itu, Rumjanah kembali ke rumah kosong. Aroma tubuh ibunya masih tercium dari kain lusuh di pojok kamar. Ia menangis lagi, memeluk bantal ibunya, tubuhnya lemas. Di saat itu, pintu rumah diketuk perlahan. Suara berat terdengar, "Janah, ini aku." Pak Hendra berdiri dengan membawa bungkusan sembako. "Aku nggak tega kamu sendirian. Ikut aku ke rumah, biar kamu nggak kepikiran macam-macam." Rumjanah mencoba menolak, "Aku capek, Pak. Mau sendiri saja." Tapi tangannya ditarik pelan, tatapan Hendra menekan. "Jangan keras kepala. Aku cuma mau bantu." Akhirnya ia ikut, meski hatinya penuh beban. Di rumah besar itu, suasana hening. Pak Hendra menutup pintu, lalu menatap Rumjanah dari dekat. "Sekarang kamu milikku. Jangan ragukan itu," ucapnya. Rumjanah menunduk, tubuhnya kaku, tapi ketika Hendra mendekat, tubuhnya bergetar lagi. Ia tahu salah, tapi ada sesuatu yang membuatnya tak mampu menolak. Ketika Hendra meraih pinggangnya, Rumjanah menutup mata, tangannya menggenggam kain baju kuat-kuat. Hatinya berteriak mengingat ibunya, tapi tubuhnya menuruti tarikan itu. Hari-hari berikutnya gosip makin liar. Warga sering melihat Rumjanah keluar masuk rumah besar di malam hari. Jelas, dia jadi simpanan. Suara seorang ibu terdengar saat Rumjanah melewati warung. Ada juga yang tertawa mengejek, "Cantik-cantik sayang," ujung-ujungnya begitu juga. Rumjanah pura-pura tak dengar, tapi langkah kakinya gemetar. Ia semakin tenggelam dalam lingkaran yang tidak bisa ia kendalikan. Konflik semakin berat ketika suatu sore Irma, istri sah Pak Hendra, tiba-tiba pulang ke desa. Dengan wajah keras, Irma berdiri di depan rumah besar. "Mana suamimu itu?" bentaknya pada pembantu. Rumjanah yang kebetulan ada di sana langsung panik. Tatapan Irma tajam menembus, penuh amarah. "Jadi ini perempuan yang katanya sering kesini?" Suaranya meninggi, membuat Rumjanah menunduk tak berdaya. Pak Hendra mencoba menenangkan, tapi Irma terus menyebut nama Rumjanah dengan nada menghina. "Dasar perempuan murahan." Kata-kata itu menghantam hati Rumjanah, membuatnya ingin lenyap saat itu juga. Malamnya, Rumjanah kembali datang diam-diam. Pintu kamar Pak Hendra terbuka, aroma asap rokok memenuhi ruangan. "Jangan takut sama Irma. Dia nggak akan bisa apa-apa di sini," bisik Hendra sambil meraih tangannya. Rumjanah gemetar, suaranya bergetar, "Aku takut, Pak. Semua orang sudah tahu, aku malu." Namun Hendra menempelkan bibirnya di telinga Rumjanah, suaranya berat, "Diamlah. Kau hanya butuh aku." Tubuh Rumjanah melemah, pikirannya menolak tapi dirinya terus menyerah. Ketika ia berbaring di ranjang besar itu, bayangan wajah ibunya kembali datang. Tangisnya pecah, tapi tubuhnya tetap berada di bawah kendali Hendra. "Kenapa aku begini?" ia berbisik lirih, hanya didengar dinding yang dingin. Pak Hendra tak peduli, tangannya terus menguasai. Rumjanah menutup mata rapat-rapat, merasa dirinya semakin jauh dari kehidupan yang ia kenal. Di luar kamar, angin malam bertiup kencang, jendela berderit, suara burung malam terdengar parau. Suasana makin mencekam, seolah rumah itu ikut menyimpan rahasia yang membusuk. Rumjanah hanya bisa menatap gelap di langit-langit, tubuhnya lemas, hatinya hancur, dan pikirannya penuh dengan rasa takut bercampur pasrah. Malam itu terasa panjang,
dan ia tahu ia sudah masuk ke lingkaran yang tak bisa ia lepaskan lagi. Tubuh Rumjanah masih terasa sakit ketika ia mencoba bangun dari tikar usang di gubuknya. Bau anyir comberan yang menempel di kulit membuatnya mual. Sisa rasa asin air mata masih terasa di bibir. Malam sebelumnya ia menyerahkan diri sepenuhnya pada Pak Hendra, bukan lagi sebagai pembantu rumah tangga, tetapi sebagai seorang perempuan yang buta karena janji-janji palsu. Kini, semua itu berbalik jadi bencana. Pagi itu suara gaduh di luar gubuk terdengar semakin jelas. Suara Bu Mirah, yang selalu jadi pemantik gosip, bercampur dengan teriakan Bu Emi. "Keluar kau, Rumjanah. Jangan sembunyi di balik gubuk kotor itu," teriak Bu Mirah dengan nada menghina. Jantung Rumjanah berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Ia tahu, gosip yang sebelumnya hanya bisik-bisik kini sudah meledak menjadi fitnah terbuka. Dengan langkah berat, ia keluar. Begitu wajahnya muncul, warga yang sudah berkumpul langsung berteriak. "Perempuan jalang!" seru seseorang. Anak-anak kecil ikut menyoraki, melempar kerikil kecil ke arahnya. Rumjanah hanya bisa menunduk, berharap bumi menelannya. Irma, istri sah Pak Hendra, maju ke depan. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh amarah. "Kau berani merusak rumah tanggaku, hah? Kau perempuan murahan." Tangan Irma bergerak cepat, menampar pipi Rumjanah keras sekali hingga kepalanya terhuyung. Suara tamparan itu menggema, disambut sorak-sorai warga. "Bawa dia keliling desa. Biar semua orang tahu aibnya." Provokasi Bu Emi disambut dengan tepuk tangan warga. Dua perempuan lain mencengkeram lengan Rumjanah, menyeretnya tanpa ampun. "Ampun, Bu, jangan, saya salah, saya hilaf." Suara Rumjanah lirih, tercekat tangis. Tapi tidak ada yang peduli. Bajunya ditarik kasar hingga robek di bagian pundak, menyingkap kulitnya yang masih lembab oleh keringat dan sisa bau comberan. Anak-anak tertawa cekikikan, sementara para lelaki menatap dengan mata penuh penilaian. "Lihat, begini rupa perempuan perusak rumah tangga," teriak Bu Mirah sambil menunjuk tubuh Rumjanah. Rambut panjangnya ditarik, lalu dengan gunting besar, sehelai demi sehelai dipotong hingga tidak beraturan. Rambut itu berjatuhan di tanah, sebagian menempel pada wajahnya yang basah air mata. "Lepaskan aku, Bu, jangan begini." Rumjanah berusaha melawan, tapi tubuhnya lemah. Seember air comberan disiramkan ke kepalanya, bau busuk menusuk hidung, membuatnya tersedak. Teriakan warga makin keras, menjadi paduan suara penghinaan. Dalam arak-arakan itu, Rumjanah digiring melewati jalan desa. Orang-orang berjejal di kiri kanan, menonton seolah sedang menyaksikan pertunjukan. "Dasar jalang, tak tahu malu," seru seseorang dari kerumunan. Rumjanah hanya bisa menangis, tubuhnya menggigil antara dingin, malu, dan rasa sakit yang tak terkira. Di sela-sela kerumunan, ia mencari wajah Pak Hendra. Tapi laki-laki itu tak muncul. Bayangan lelaki yang semalam begitu rakus memeluk tubuhnya, kini menghilang. Tidak ada pembelaan, tidak ada suara yang menolong. Irma semakin puas melihat penderitaan Rumjanah. Ia berbisik keras, cukup untuk terdengar semua orang. "Begini nasib perempuan yang main mata dengan suamiku. Kau pikir kau bisa menggantikan aku? Hanya tubuhmu yang kau jual, Rumjanah. Dan hari ini semua orang tahu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tamparan apapun. Rumjanah digiring hingga ke balai desa, lalu dijatuhkan ke tanah. Nafasnya tersengal, matanya berkunang. Tubuhnya basah kuyup, baju compang-camping, rambutnya acak-acakan. Tidak ada lagi harga diri yang tersisa. "Ayo pulang, biar dia merenung di kubangan aibnya," teriak Bu Mirah sambil mengibaskan tangannya, seakan puas sudah menuntaskan dendam. Warga pun bubar perlahan, meninggalkan Rumjanah sendirian. Dengan sisa tenaga, Rumjanah menyeret tubuhnya kembali ke gubuk. Setiap langkah terasa seperti jarak 1000 tombak. Sesampainya di dalam, ia terjerembab di tikar, menggigil hebat. Tangannya meraba baju yang sobek, mencoba menutup tubuhnya. Tapi setiap kali teringat sorakan warga, ia menangis semakin keras. Kenapa aku bodoh sekali?" gumamnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia ingat sentuhan Pak Hendra yang dulu membuatnya luluh, janji-janji manis tentang masa depan,
tentang perlindungan. Semua ternyata hanya belenggu. Malam merayap masuk, membawa dingin yang menembus tulang. Di luar, angin bertiup membawa suara dedaunan yang bergesekan. Setiap bunyi kecil membuat Rumjanah terperanjat, seolah masih mendengar ejekan warga. Dalam kegelapan, ia merasakan ada yang mengintai, tapi ia tak tahu dari mana. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang menekan dada. Setiap kali memejamkan mata, wajah Irma dan sorak warga kembali muncul, seolah menghakiminya tanpa henti. Rumjanah memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menenangkan diri. Namun, semakin ia mencoba, semakin sesak rasanya. Bayangan tubuh Pak Hendra masih terasa, bercampur dengan hinaan yang tadi ia terima. Rasa malu, sakit, dan kenangan intim yang kini berubah jadi racun, membuatnya tak mampu membedakan antara kenyataan dan siksaan batinnya sendiri. "Ya Allah, kuatkan aku," bisiknya dengan suara bergetar. Tapi doa itu tenggelam dalam gelap dan sunyi. Malam itu, ia terbaring di tikar usang, tubuhnya gemetar tanpa henti. Setiap desahan napas terdengar seperti jeritan. Harga dirinya hancur, maruahnya sudah tidak ada. Dan dalam hati yang remuk, Rumjanah tahu, luka ini tidak akan mudah sembuh. Tubuh Rumjanah masih gemetar, bekas sobekan di bajunya terasa perih menempel di kulit. Malam itu dingin, suara cecak dan gesekan dedaunan hanya menambah sepi di gubuk reotnya. Air comberan yang tadi disiramkan warga sudah mengering di tubuhnya, meninggalkan bau busuk yang menusuk. Ia terbaring, menatap atap bambu yang bolong, dan setiap kali memejam, wajah-wajah yang tadi menertawakannya muncul silih berganti. Tatapan Irma yang penuh kebencian, tawa Bumirah, sorakan anak-anak yang menyebutnya perempuan kotor, semua menumpuk jadi beban yang tak sanggup ia tahan. "Kenapa aku harus hidup seperti ini?" bisiknya lirih, suaranya serak hampir tak terdengar. Tak ada jawaban, hanya bunyi angin yang menusuk ke dalam celah dinding bambu. Rumjanah bangkit pelan, tubuhnya terasa lemah. Ia berdiri, menatap wajahnya di kaca pecah yang tergantung di dinding. Rambutnya yang kini tak beraturan karena digunting paksa membuatnya semakin merasa hancur. Wajah itu tampak asing, seperti bukan lagi dirinya. Ia menyentuh kulit lehernya yang masih terasa dingin, lalu menutup mata sambil mengingat kembali tatapan Pak Hendra di kejauhan siang tadi. Lelaki itu diam, tidak muncul untuk membela, seolah membiarkannya jadi tontonan. "Kalau kau peduli, kenapa kau hanya diam?" Rumjanah menggumam sambil menahan air mata. Suara air sungai Serayu terdengar dari kejauhan, deras dan terus bergemuruh. Malam makin larut, bulan tertutup awan, hanya cahaya samar dari lampu teplok yang temaram di sudut gubuk. Rumjanah melangkah keluar, kakinya telanjang menyentuh tanah basah. Setiap langkah seperti membawanya menjauh dari segala yang dulu ia anggap rumah. Angin dingin menerpa kulitnya, merayapi sisa-sisa rasa malu yang tadi ditanggung di hadapan orang banyak. Ketika sampai di tepi sungai, Rumjanah berhenti. Air berarus deras, permukaannya hitam berkilau ditimpa cahaya samar bulan. Ia berdiri lama, tubuhnya bergetar bukan hanya karena dingin, tapi juga karena pertarungan di dalam dirinya. "Apakah aku harus bertahan dengan semua ini? Atau biarkan semuanya berakhir di sini?" Suaranya bergetar, ia berbicara pada air yang mengalir tanpa peduli. Bayangan Butinah muncul dalam pikirannya, wajahnya pucat sebelum ajal menjemput. Ia teringat bagaimana semua orang juga menyudutkan Butinah, menyebutnya perempuan hina. Rumjanah menggigit bibirnya keras, mencoba menahan rasa getir yang makin menggerogoti. "Kalau aku mati, apa mereka akan puas? Atau malah tertawa lebih keras?" Ia tertawa kecil, getir, matanya basah. Angin malam menyapu kulitnya, menyingkap sisa kain yang menempel ketat di tubuh. Ia merapatkan kainnya, tapi seolah kain itu sudah tak lagi melindungi kehormatannya. Semua sudah dilucuti orang-orang yang mengaraknya tadi. Rumjanah memeluk dirinya sendiri, gemetar, tubuhnya panas dingin, campuran antara malu, marah, dan putus asa. Di tepi sungai itu, ia duduk sejenak, lututnya ditekuk, dadanya naik turun tak beraturan. Air yang dingin menetes di ujung kakinya, membasuh sedikit rasa lelah, namun juga menimbulkan rasa ngeri. Ia membayangkan tubuhnya terseret arus, terbentur batu,
hilang ditelan gelap. Ada rasa takut, tapi di sisi lain ada ketenangan yang aneh, seolah itu satu-satunya jalan keluar dari semua aib yang menjerat. Kalau aku pergi, tak ada lagi yang bisa mereka permainkan, katanya, nadanya datar. Ia berdiri perlahan, kakinya melangkah maju. Air menyentuh pergelangan kakinya, dingin menusuk sampai ke tulang. Ia menghela napas panjang, menutup mata, dan membiarkan tubuhnya merasakan gigitan arus pertama. Pakaian tipisnya menempel, menonjolkan lekuk tubuh yang kini menggigil. Desir angin bertemu dengan percikan air, menghadirkan ketegangan yang membuat tubuhnya semakin bergetar. Setiap langkah ke dalam air terasa seperti melepaskan satu persatu kenangan yang menjerat. Tatapan warga, hinaan, tawa, semua larut bersama derasnya arus. Tapi batin Rumjanah terus memberontak, antara ingin menyerah atau masih berharap ada seseorang yang akan menahan langkahnya. "Pak Hendra," bisiknya, hampir tak terdengar. Suaranya seperti panggilan terakhir yang tidak akan pernah terjawab. Air kini mencapai pinggangnya. Tubuhnya kaku, nafasnya makin pendek. Ia menengadah, menatap langit yang gelap. Ada rasa panas dingin merayap dari ujung jari hingga ke leher, tubuhnya seakan pasrah namun hatinya terus berontak. Ia meremas kain di dadanya, lalu melepaskannya perlahan, seakan ingin menyerahkan semuanya kepada arus yang siap menelan. Gelombang kecil menyentuh pahanya, membuat tubuhnya bergidik. Ia menggertakkan gigi, mencoba melawan rasa ngeri yang menjalar. Sekujur tubuhnya basah, kulitnya berkilau di bawah cahaya samar, tapi matanya kosong, hanya memantulkan kegelapan air. Langkah terakhir ia ambil. Air mencapai dadanya, lalu leher. Nafasnya tersengal, matanya menutup, tubuhnya gemetar hebat. Satu helaan napas panjang ia lepaskan, sebelum akhirnya ia membiarkan dirinya ditarik derasnya arus. "Ambil aku, biarkan semua selesai," ucapnya pelan, tenggelam bersama suara deras sungai. Air menelan tubuhnya, dingin menusuk, sementara rambut kusutnya mengembang di permukaan sebentar lalu hilang. Tak ada yang melihat, tak ada yang mencari. Hanya suara arus yang terus bergemuruh, menjadi saksi saat Rumjanah menyerahkan diri. Di dasar sungai, tubuhnya terombang-ambing, dingin dan berat. Lalu gelap menelan segalanya. Namun di tepi sungai, udara tetap bergerak, angin tetap menderu, seakan menyimpan rahasia baru yang lahir dari malam itu. Arus terus bergemuruh, dan sunyi hanya menyisakan tanda tanya. Rumjanah sudah hilang, tapi getarannya masih menggantung di udara. Sesuatu belum benar-benar selesai. Tangisan Rumjanah yang ditelan arus sungai Serayu masih terngiang di telinga warga yang malam itu mengintip dari kejauhan. Tidak ada satupun yang menolong, semua hanya berdiam dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut. Beberapa minggu berlalu, desa yang tadinya ramai mulai diselimuti rasa gelisah. Malam itu, kabar mengejutkan datang. Pak Surip, seorang lelaki paruh baya yang dulu paling keras menghina Rumjanah, ditemukan membiru di kamar tidurnya. Di mulutnya, terselip setangkai melati basah yang beraroma tajam menusuk hidung. Ini bukan mati wajar," ucap Bu Rini, tetangga yang pertama kali menemukan jasadnya. Suaranya bergetar, sementara tangan-tangan gemetar menyingkap kain penutup wajah. Pak Rojali yang kebetulan datang ikut menunduk. "Aku sudah bilang, jangan main-main sama arwah orang yang mati bunuh diri. Sungai Serayu itu bukan tempat sembarangan." Perdebatan langsung pecah. Sebagian warga berbisik ini ulah dukun, sebagian lain yakin arwah Rumjanah menuntut balas. Malam itu juga, orang-orang berkumpul di balai desa. Wajah mereka pucat, mata-mata saling menatap penuh curiga. "Kalau ini arwah Rumjanah, apa kita masih bisa selamat?" tanya Pak RT dengan suara parau. Ia sendiri tampak gemetar, meski berusaha menyembunyikan rasa takut. Belum ada jawaban pasti, namun kengerian semakin nyata ketika hanya selang 2 malam kemudian, Bu Rahayu ditemukan tergeletak di dapur rumahnya dengan keadaan serupa. Mulutnya juga penuh dengan bunga melati basah. "Ya Allah, kenapa semua yang pernah memaki Rumjanah satu persatu mati begini?" teriak salah seorang warga perempuan. Pak Rojali menghela napas berat, mencoba menenangkan kerumunan. "Kita harus berdoa bersama, atau panggil orang pintar. Jangan sampai desa ini benar-benar habis karena kutukan." Namun tidak semua setuju.
Ini pasti ulah manusia. Jangan gampang percaya sama hantu, bantah Pak Samin, meski matanya tak berani menatap langsung ke jasad Bu Rahayu yang membiru. Kecurigaan semakin menjadi ketika Pak RT sendiri jatuh korban. Kali ini, jasadnya ditemukan di teras rumah dengan posisi duduk kaku. Di pangkuannya terletak bunga melati basah yang berembun. Bau anyir bercampur dengan wangi menyengat membuat banyak warga mual. Sudah jelas, ini balasan dari Rumjanah, ujar Bukarsi sambil menutup mulut dengan kain jarik. Aku masih ingat, Pak RT lah yang paling depan waktu menuduh dia perempuan kotor. Ketakutan itu makin parah saat setiap malam terdengar tangisan perempuan dari arah tepi sungai. Tangisnya panjang, serak, kadang diikuti suara tawa tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak dilarang keluar rumah, sementara para lelaki dewasa tidur dengan parang di samping ranjang. Suasana makin panas ketika beberapa warga mulai menunjuk satu sama lain. Kamu kan dulu juga ikut menghina Rumjanah, hati-hati saja, bentak seorang pemuda pada tetangganya. Apa maksudmu? Jangan sembarangan nuduh, balasnya dengan wajah memerah. Perdebatan berubah jadi hampir adu fisik, sebelum dilerai oleh orang lain. Malam demi malam, desanya berubah jadi neraka. Tidak ada tawa lagi, hanya sunyi yang dibalut kecemasan. Suami istri sering bertengkar karena rasa takut. Kalau giliran kita yang mati gimana? Aku tak mau tidur di rumah ini lagi, keluh seorang istri sambil memeluk anaknya. Diamlah, jangan bikin gaduh. Kita belum tahu apa benar ini arwah Rumjanah, balas suaminya, walau tangannya sendiri gemetar. Pak Rojali mencoba memberi arahan. Kita perlu istighosah. Kalau memang ini kutukan, biar Allah yang melindungi kita. Namun sebagian warga masih terpaku pada ketakutan. Doa tidak cukup, Pak. Kita harus cari cara lain. Kalau perlu, buang sesajen di sungai, atau minta maaf pada arwah Rumjanah. Suasana rapat warga malam itu menjadi ricuh. Beberapa laki-laki berteriak ingin mengorbankan ayam hitam di sungai, sementara yang lain menolak keras karena takut dianggap syirik. Di tengah perdebatan, terdengar suara tangisan lagi dari arah sungai, begitu dekat seolah berasal dari balik pintu balai desa. Semua terdiam, hanya suara tangis itu yang memenuhi ruangan. Perlahan, sebagian warga perempuan mulai menjerit dan memeluk satu sama lain. Cukup, jangan ada lagi yang menambah dosa. Kita harus bersatu, bukan saling tuduh, seru Pak Rojali, suaranya nyaring meski wajahnya sendiri pucat pasi. Namun kata-kata itu tak mampu menenangkan batin warga. Mereka tahu, satu demi satu yang dulu menghina Rumjanah sudah mati dengan cara yang sama. Siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya? Tangisan dari arah sungai terus terdengar hingga tengah malam, membuat semua orang hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Malam itu, desa yang dulu penuh kehidupan kini terasa seperti kuburan hidup. Tidak ada yang berani keluar, tidak ada yang berani tidur pulas. Semua menunggu dalam cemas, menanti giliran siapa yang akan dipanggil oleh kutukan melati basah itu. Dan di balik ketegangan itu, hanya rasa dingin yang menyelimuti, membuat jantung mereka berdetak tidak beraturan. Tidak ada yang berani mengucap lebih jauh, hanya ketakutan yang menahan lidah. Seolah-olah, sesuatu sedang mengintai dari kegelapan dan belum selesai dengan mereka. Pak Hendra tidak bisa tidur malam itu. Suara lirih perempuan dari tepi sungai terus terngiang, sama seperti tangisan yang seminggu terakhir menghantui warga. Ia duduk di ranjangnya, keringat dingin membasahi tubuh meski udara malam cukup sejuk. Irma yang terlelap di sampingnya tiba-tiba menggeliat, lalu membuka mata dengan wajah cemas. "Mas, kamu kenapa sih? Dari tadi gelisah terus," bisiknya pelan. Hendra hanya menatap kosong ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Suara itu, "Rumjanah, dia memanggil aku, Insinyur." Irma langsung terbangun penuh. "Jangan asal ngomong, Mas. Itu cuma perasaanmu. Jangan bikin aku takut." Belum sempat ia menenangkan, suara lirih terdengar jelas dari arah luar kamar. "Mas Hendra, aku kedinginan." Irma menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar, wajahnya pucat. "Mas, kamu dengar?" Hendra mengangguk pelan, tubuhnya gemetar. Ia berdiri, langkahnya berat tapi dorongan rasa penasaran lebih kuat. Pintu kamar ia buka lebar,
dan di sana, di ujung lorong rumahnya, tampak bayangan perempuan berambut basah menjuntai, kebaya lusuh melekat erat di tubuhnya yang kuyup. "Rumjanah," suara Hendra serak, matanya tak berkedip. Bayangan itu hanya menatapnya. Dari tubuhnya menetes air yang membentuk jejak basah menuju ruang tamu. Aroma melati segar bercampur dengan bau tanah becek menusuk hidung. Irma berlari memeluk suaminya dari belakang. "Jangan ikuti. Itu bukan manusia, Mas." Tapi Hendra seakan hilang kendali. Ia menepis pelukan Irma, lalu melangkah pelan mengikuti jejak air. Setiap langkah terasa berat, tapi matanya terkunci pada tubuh basah itu. Di ruang tamu, bayangan Rumjanah berhenti. Ia menoleh, bibirnya menyungging senyum samar, lalu meraih ujung kebayanya, menyingkap sedikit paha pucatnya yang masih menetes air. "Mas, temani aku kedinginan." Hendra terdiam, dadanya berdegup keras. Ada tarikan aneh yang membuatnya melangkah lebih dekat. Tangannya gemetar, nyaris menyentuh wajah pucat itu. Irma menjerit, "Mas, sadar. Itu bukan Rumjanah, itu arwah dendam." Tiba-tiba wajah Rumjanah berubah. Senyumnya melebar, matanya kosong, kulitnya yang pucat makin membiru. Dari mulutnya keluar setangkai melati basah yang masih meneteskan air. Hendra terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. "Pergi," teriak Irma sambil menutup wajahnya. Namun suara lirih itu kembali, kini dari semua sudut ruangan. "Mas Hendra, hangatkan aku, temani aku." Malam itu rumah megah mereka berubah mencekam. Irma berusaha membaca doa dengan suara terbata, tapi Hendra sudah duduk di lantai, menutup telinga, wajahnya penuh ketakutan. "Dia ada di mana-mana, aku lihat wajahnya di semua sudut." Irma mendekat, berusaha mengguncang bahunya. "Mas, jangan kalah. Ingat, dia sudah mati. Dia arwah, bukan manusia." Tapi Hendra menjerit. Matanya menatap ke arah jendela, lalu ke pintu, ke dinding, ke cermin. Semua dipenuhi bayangan Rumjanah yang menatapnya dengan senyum dingin. Ia mulai meremas rambutnya sendiri, tubuhnya bergetar hebat. Irma menangis, memeluknya erat. "Mas, tolong jangan gila, kita harus kuat." Namun bisikan itu semakin jelas, suara lirih perempuan yang mendesah, meminta kehangatan, semakin lama semakin menggoda, seakan masuk ke dalam pikiran Hendra. Tubuhnya lemas, keringat bercucuran, tatapannya kosong. "Kalau memang itu yang kau mau," Hendra berbisik, lalu menoleh ke arah tiang kayu di ruang tamu. Dengan langkah sempoyongan, ia mengambil tambang yang tergantung di gudang, membawanya ke tengah ruangan. Irma panik. "Mas, jangan. Astaga, jangan lakukan itu." Hendra hanya menoleh sekali, matanya kosong tapi bibirnya tersenyum aneh. "Dia memanggilku, Insinyur, hanya aku yang bisa menemaninya." Irma meraih tangannya, tapi ia mendorong istrinya hingga jatuh ke lantai. Dengan gerakan cepat, ia mengikat tambang ke balok kayu, lalu melilitkannya ke lehernya sendiri. "Mas, jangan. Aku mohon," jerit Irma histeris. Hendra menutup mata. Di detik terakhir, ia melihat sosok Rumjanah tersenyum, tubuh basahnya mendekat, seolah merengkuhnya. Dengan tarikan kuat, tubuh Hendra tergantung, terayun pelan di ruang tamu. Irma menjerit sekeras-kerasnya, suaranya menggema di seluruh rumah. Tangisannya bercampur dengan suara lirih perempuan dari arah sungai, seakan bersahutan. Keesokan harinya, jasad Hendra ditemukan masih tergantung. Warga tidak ada yang berani mendekat. Irma hanya terduduk lemas di lantai, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Rumah megah itu kini seperti kuburan, dipenuhi aroma melati yang menyesakkan dada. Sore harinya, Pak Rojali yang mencari ikan di tepi sungai Serayu terperanjat melihat sesuatu di semak. Ia mendekat, dan terdiam. Di sana, tubuh Rumjanah ditemukan, masih mengenakan kebaya lusuh, tubuhnya sudah kaku tapi wajahnya tenang. Di bibirnya masih menempel setangkai melati basah. Warga akhirnya memakamkan jasad Rumjanah di bawah pohon randu tua dekat sungai. Prosesi itu dilakukan tanpa suara, hanya tangisan kecil dari beberapa perempuan yang dulu mengenalnya. Setelah liang ditutup, suasana desa tetap berat. Malam itu, dari arah sungai Serayu,
terdengar lagi bisikan lirih. "Aku masih di sini, aku belum tenang." Warga yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Tidak ada yang berani keluar rumah. Hening malam bercampur dengan suara air sungai, dan aroma melati samar-samar menyebar ke seluruh desa. Semua orang tahu, meski jasad Rumjanah telah dimakamkan, kutukan melati basah belum sepenuhnya padam. Irma duduk sendirian di kamar, menatap kosong ke arah pintu. Air matanya jatuh tanpa suara, dadanya sesak, seakan hidupnya ikut terkunci bersama bisikan yang tak pernah hilang. Dan di luar sana, angin berhembus membawa aroma melati yang lembab, membuat semua orang terdiam, terpaku, dan tak bisa tidur semalaman. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kehadiran kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Jangan lupa tinggalkan jejak dukungan dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah yang menggetarkan hati dan pikiran. Ingat, setiap cerita selalu menyimpan pelajaran, dan setiap akhir menyisakan renungan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap jaga hati, jaga pikiran, dan jangan berhenti percaya bahwa kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk muncul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.